Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Arif Aprianto akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Apa itu hak, kewajiban, dan warga negara? Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan secara mutlak oleh setiap individu sebagai anggota warga negara sejak ia masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan lainnya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Dengan kata lain, memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Sedangkan warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu sendiri. Pengertian itu diambil dari kata warga negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut, dapat mengakui pemerintahannya sendiri. Segala hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Persamaan kedudukan dalam hukum yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 1. 3. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tercantum dalam pasal 24A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 4. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercantum dalam pasal 28B ayat 1. 5. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 6. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Hak tersebut termuat dalam pasal 28C ayat 1. 7. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dimuat dalam pasal 28C ayat 2. 8. Hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta 9. Perlakuan yang sama di depan hukum yang dimuat dalam pasal 28D ayat 1. 10. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. 11. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termuat dalam pasal 21 ayat 1. Contoh warga negara Indonesia adalah 1. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. 2. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. 3. Setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. 4. Setiap warga negara berhak untuk menikah. 5. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. 6. Setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Sementara itu, kewajiban warga negara Indonesia meliputi 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Tercantum pada pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang tercantum pada pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam suatu masyarakat demokratis, wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. 5. Wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. 2. Kewajiban untuk menaati, tunduk, dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. 3. Kewajiban untuk menghargai orang lain. 4. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. 5. Kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara. 6. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatas atas hak kebebasan masyarakat. Pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak merupakan tindakan seorang atau sekelompok orang, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum menghalangi, mengurangi, membatasi, hingga mencabut hak seseorang. Pelanggaran hak warga negara ini tercipta akibat kurang pengawasan serta tidak berjalannya hukum secara maksimal. Contohnya, 1. Tidak mendapatkan persamaan hukum. 2. Dilarang mengeluarkan pendapat. 3. Tidak mendapatkan kesempatan memilih. 4. Tidak mendapatkan pengajaran. 5. Tidak mendapatkan pendidikan. 6. Dianggap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. 7. Tidak mendapatkan perlindungan hukum. 8. Tidak mendapatkan layanan hukum. 9. Pembatasan hak politik. Pelanggaran kewajiban warga negara, pengingkaran kewajiban negara adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, memiliki kewajiban sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara. Berikut macam-macam kewajiban. Kewajiban mutlak yaitu kewajiban yang tertuju untuk diri sendiri. Kewajiban umum yaitu kewajiban untuk mematuhi hak umum, dan kewajiban perdata timbul yang dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. Kewajiban positif dan negatif yaitu kewajiban yang ingin dilakukan sesuai dengan kewajiban negatif. Tidak melakukan sesuatu. Kewajiban universal atau umum yaitu kewajiban yang ditunjuk untuk semua warga negara atau secara umum. Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Tidak membayar pajak. 2. Medan hukum. 3. Tidak menjaga benar. 4. Melanggar aturan yang berlaku. 5. Tidak ikut mempertahankan NKRI. 6. Berperilaku anarkis. 7. Tidak menjaga kesatuan dan persatuan. 8. Mengkhianati negara selain memahami konsep hak dan kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa juga ditangani dengan cara berikut. 1. Supremasi hukum. Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi, bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berarti pemerintahan dan warga negara harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Mengoptimalkan peran
Peran lembaga ini selain lembaga tinggi negara pentingnya dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran masyarakat tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi, upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi agar upaya pencegahan benar-benar bisa dilakukan. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.